Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor. Kisah nyata kiriman dari sahabat Nara yaitu Umi dan ditulis lanjut oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Dan bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silahkan bisa join dulu. Linknya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Di situ kalian akan mendapatkan informasi lebih cepat dari yang lainnya dari channel Nara Story. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Dek, panggil Heri suaminya. Iya mas, aku di dapur, saut Alia sambil mengaduk masakannya. Harum banget aroma masakannya. Masak apa sih? Tanya Heri sambil berjalan mendekat ke istrinya. Cuma masak sayur sop sama goreng tempe kok mas, jawab Alia. Sayur sop lagi? Tanya Heri tak berselera. Iya mas, adanya cuma ini. Ya udahlah, aku masak aja dulu seadanya, jawab Alia. Bosan aku tak beri makan sayur mulu. Sekali-kali kayak masak udang atau ikan gitu, ucap Heri. Ia duduk di kursi ruang makan. Ya kalau ada uang lebih aku juga beli lauk lainnya mas. Mas aja cuma ngasih 100.000 buat makan 1 minggu, gimana sih? Saut Alia. 100 buat makan 1 minggu itu banyak. Kamunya aja yang gak bisa ngatur uangnya, ucap Heri. Loh, ya bukan gak bisa ngatur uangnya dong mas, tapi emang gak cukup. Kalau mas pengen makan enak, bisa tuh beli 1 lauk yang enak. Tapi nanti hari-hari berikutnya cuma makan sama tempe goreng, mau? Begitu? Saut Alia. Oke, kalau gitu minggu depan mas aja yang belanja. Kamu yang masak aja di rumah. Kalau mas bisa beli 2 lauk enak gimana? Ucap Heri. Ya baguslah kalau bisa gitu. Selebihnya mas aja yang atur keuangannya kalau mas bisa kayak gitu, saut Alia. Oke, lihat aja, saut Heri. Udah nih, udah matang, ayo makan dulu, ajak Alia. Makan aja lah sendiri, mas nanti mau ke rumah Danu dulu, tolak Heri. Danu mulu. Mau ngapain sih kesana mulu? Makan dulu lah baru kesana, ucap Alia. Iya nanti pulangnya. Udahlah mas pergi dulu. Pamit Heri meninggalkan rumah. Danu lagi. Ada apa sih di sana? Kayak demen banget main kesana deh, gerutu Alia merasa kesal. Akhirnya mau tak mau Alia pun makan siang sendirian. Heri pergi ke rumah Danu menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di rumahnya Danu, ia memarkirkan kendaraannya di halaman depan rumah Danu. Danu yang masih memberi makan burung peliharaannya pun fokusnya teralihkan saat Heri tiba di rumahnya. Kenapa bro mukanya ditekuk gitu? Ada masalah sama bini? Tanya Danu sambil memberi makan burungnya. Gak ada sih. Ya, cuma heran aja sama dia, jawab Heri sambil berjalan mendekat ke arah Danu. Lah, heran kenapa? Tanya Danu yang mulai penasaran. Ya masa dikasih duit belanjaan cuma bisa buat beli sayur sama tempe doang? Mana tiap hari lagi makannya kayak gitu? Ya bosen lah, jawab Heri dengan sewot. Bersyukur bro masih bisa dikasih makan enak. Aku juga gitu kok. Ya aku gak protes sama istri lah. Kalau adanya kayak gitu tinggal makan aja disyukurin. Baru deh nanti kalau ada rezeki lebih beli lauk yang enak, ucap Danu. Kamu enak punya bini pintar ngatur uang. Gak kayak bini gue tuh bisanya make up mulu tiap hari, saut Heri. Emang kamu ngasih uang berapa ke istri? Tanya Danu. 100.000, jawab Heri dengan mantap. Buset, sehari tuh? Ya seminggu lah. Lah, yang bener aja ngasih duit 100.000 buat seminggu? Tanya Danu tak percaya dengan jawaban temannya. Ya bener lah, 100 buat seminggu udah banyak kali. Orang cuma buat makan doang.
Lagian kan aku pengennya masak sendiri biar lebih hemat daripada beli di luar, jawab Harry. Itu bukan hemat namanya, tapi pelit. Lagian kamu berharap bisa makan enak dengan budget segitu. Ya mungkin bisa sih, tapi setelahnya cuma bisa gigit jari. Kalau pengen makan enak banyak lauk, tinggal beli lauk aja yang matang. Satu bungkus 2.000 tuh. Sehari dibajetin 10.000. Lumayan kan bisa buat 10 hari kalau gitu. Daripada nyalain istri mending kayak gitu aja, lebih praktis. Gak banyak keluar uang buat bumbunya, ucap Danu menyarankan. Emang kamu kalau ngasih uang belanjaan ke bini berapa? Tanya Harry. Uang gajian tak kasih semua ke istri. Paling aku ambil 300 doang buat bensin sama rokok. Selain itu ya istri aku yang atur keperluan rumah. Kalau belanja ya emang aku sendiri yang belanja. Tapi uangnya juga yang atur istri. Aku cuma beli yang perlu dibeli aja, jawab Danu. Lah, emangnya gak kurang pegang 300 doang? Tanya Harry shock padahal gaji mereka setara yaitu senilai 3.100.000. Enggak kok. Ya yang penting lihat istri seneng aku juga ikut seneng. Kalau misal kurang ya minta lagi aja seperlunya. Gitu ya. Hebat juga kamu Dan. Aku gak bisa gitu kayaknya. Udah capek-capek kerja ya kali gak nikmatin uang hasil kerja keras kita. Ya rugi dong, saud Harry. Ya terserah lo aja sih. Setiap orang kan pemikirannya sama pengeluarannya itu beda-beda. Ya udahlah bro, aku pergi dulu. Thanks ya udah dengerin ceritanya, pamit Harry. Ya man, saudano. Oh ya, jangan pelit sama istri bro. Percaya deh kalau istri senang, rezeki bakalan datang lebih deres, ucap Danu memperingati. Percaya kok, tapi kan rezeki udah ada yang ngatur, saud Harry. Pim, Harry mengklaksonnya sebelum pergi menjauh dari rumah Danu. Kok ada ya suami kayak gitu, ucap Vina yang tiba-tiba keluar rumah mengagetkan Danu. Hah? Kamu dengar obrolan tadi? Tanya Danu. Dengar mas. Gak nyangka aja ternyata Harry kayak gitu sama istrinya, jawab Vina. Ya biarlah, mas udah nasihatin. Yang penting kan kamu gak tak gituin, ucap Danu sambil mengelus kepala istrinya. Iya ya mas, makasih ya, saud Vina. Iya sama-sama. Kamu mau kemana sih udah cantik begini? Tanya Danu. Mau arisan mas, anterin yuk mas, jawab Vina. Oh iya ya mas lupa, ini kan hari Rabu ya. Ya udah bentar mas sambil kunci motor sama jaketnya dulu ya, ucap Danu. Ya udah mas aku tunggu di sini ya, saud Vina. Setiap hari Rabu 1 minggu sekali pasti Vina minta antar Danu untuk pergi arisan di rumah tetangganya. Danu tak melarangnya, bahkan Danu sendiri yang menyuruh istrinya untuk ikut arisan. Selain mereka merasa sudah cukup, Danu juga ingin jika istrinya bersosialisasi sama tetangganya. Padahal gaji aku sama Danu setara ya. Tapi kenapa aku ngerasa kurang terus ya? Apa aku juga harus kayak Danu ngasih semua uang gajiannya ke Beni? Tapi kalau dikasih semua nanti gak bisa buat seneng-seneng pas kumpul sama teman-teman. Gimana ya? Bingung aku, batin Harry sambil mengendarai sepeda motornya. Uang gak dikasih ke Bini aja aku cuma pegang 1 juta buat 1 bulan. Itu pun masih minta Bini kalau akhir bulan. Apalagi uangnya dikasih ke Bini semua. Gak bisa. Aku bukan Danu, gak bisa buat lakuin itu. Harry terus memikirkan keuangannya sampai tak terasa ia sudah sampai di rumah. Ia turun dari sepeda motor lalu duduk di depan teras. Baru saja ia sampai rumah tapi tiba-tiba ia ditodong istrinya yang meminta uang. Mas, minta uang buat belanja, ucap Alia. Belanja apa lagi sih? Kan kemarin udah tak kasih uang sih buat belanja. Jangan alasan deh kamu. Belanjanya juga cuma tahu tempe doang minta tambah uang mulu, saud Harry. Ya buat jajan, katanya pengen makan enak. Ya sini kasih lagi uangnya, ucap Alia memaksa. Udah gak usah, ini mas juga mau makan. Udahlah biarin aja, saud Harry lalu ia masuk ke dalam rumah. Pelit banget. Cuma pengen beli es durian. Nyebelin banget sih, batin Alia kesal. Alia pergi keluar rumah dengan perasaan jengkel. Ia marah kepada suaminya karena tak memberinya uang. Padahal ia ingin membeli es durian yang masih viral itu. Alia berjanjian dengan Nia di warung Bu Isa. Sesampainya di warung ternyata Nia datang lebih dulu sebelum Alia. Cepet banget nyampainya, ucap Alia yang baru sampai.
Biasanya juga jam segini kamu aja yang lama, saut Nia. Ya maklum ibu rumah tangga, ucap Alia lalu duduk di samping Nia. Ya udah nggak apa-apa. Udahlah kesana yuk, ajak Nia. Alia tak beranjak dari duduknya. Ayo Al, jadi nggak? Kamu sendiri aja deh Nia yang kesana. Aku nggak dikasih duit sama suamiku, ucap Alia tertunduk. Lagi. Kamu tahu kan Al, kalau aku pengen es durian itu udah lama. Aku juga dari tadi udah sabar nungguin kamu loh biar kesana sekarang, ucap Nia yang merasa kecewa dengan temannya. Ya maaf, kan kamu tahu sendiri Mas Iri orangnya pelit, saut Alia. Udahlah gak usah dipikirin, ayo kesana, aku traktir deh. Serius? Tanya Alia menatap Nia tak percaya. Ya udah ayo. Mereka berdua pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Nia. Jarak dari warung Bu Isa sampai ke tempat jualan es durian itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Singkat cerita mereka sudah sampai dan benar saja, warung itu benar-benar ramai pembeli. Antriannya juga panjang. Untung tempatnya luas jadi tidak berdesak-desakan. Waduh, ramai benar nih warung, ucap Nia menatap tak percaya. Ya iyalah, namanya juga lagi viral. Kalau udah gak viral paling juga gak seramai ini, saut Alia. Iya sih benar, kebanyakan orang pasti beli sesuatu karena pas viral aja. Ya udahlah ya, ikut antri, ajak Nia. Setelah sekian lama mengantri, akhirnya mereka mendapatkan es durian spesial yang mereka inginkan. Mereka memilih tempat yang nyaman untuk menyantapnya. Akhirnya dapet juga. Kalau enak Fik bakal balik ke sini lagi dah, ucap Nia. Iya nanti kapan-kapan gantian aku yang traktir pokoknya ya, saut Alia. Aman, yaudah yuk cobain dulu, ucap Nia lalu mulai mencobanya. Enak banget, pantesan viral ya, udah enak murah lagi, cuma 25.000. Fix sih, bakal kesini lagi aku, ucap Nia yang mulai memberi penilaian. Iya bener, baru pernah aku cobain es durian senak ini, ada es krimnya juga loh, ini. Saut Alia yang memberi penilaian juga. Ngomong-ngomong suami kamu emang split itu ya? Tanya Nia yang penasaran dengan kehidupan rumah tangga temannya. Ya gitulah, paling tiap minggu sekali dikasih uang 100 buat belanja, jawab Alia. Hah? Yang bener aja 100 buat 1 minggu, apa gak kurang? Tanya Nia shock mendengar jawaban Alia. Kalau dibilang kurang ya pasti kurang, apalagi harga sembako naik semua. Sedangkan Mas Iri mintanya masak sendiri, gak mau beli lauk matang, jawab Alia sambil menyantap es duriannya. Tapi kamu tetap dapat nafkah sendiri kan? Buat jajan atau beli skincare gitu? Tanya Nia. Enggak, kalau uang belanjaan itu sisa ya itu buat aku. Tapi kalau gak sisa ya udah gak dikasih. Kadang dikasih cuma 20 doang, kalau enggak 50 buat 1 minggu, jawab Alia. Ya ampun, kok bisa kamu dapat suami kayak gitu? Emang gajinya dikit kah? Tanya Nia lagi-lagi ia shock mendengar penuturan temannya. Padahal dulu Alia sebelum menikah sangat diratukan oleh orang tuanya. Semua keinginannya selalu terpenuhi tanpa harus bersusah payah membelinya sendiri. Gajinya sih 3.100.000, ya lumayan lah. Kebangetan sih suamimu, mending cerai aja kalau gitu mah. Terus nikah lagi cari yang lebih kaya. Kamu tuh tergolong masih muda loh Al, baru 24 tahun. Nih aku ingetin ya, sebelum nikah kamu tuh dulu ratu di rumah. Orang tua kamu aja selalu nurutin keinginan kamu. Kalau mereka tahu hidupmu semenderita ini, pasti kamu juga disuruh cepat cerai Al. Jangan bilang sama orang tua aku dong, kasihan nanti mereka kepikiran. Aku juga gak apa-apa kok, aku bahagia. Aku juga cinta sama Mas Eri. Ya cinta boleh tapi jangan sampai bodoh juga dong Al. Pantesan dilihat-lihat badanmu makin kurus. Aku kurus karena diet nih ya. Ngapain diet? Udah bagus segitu kok di ideal. Gak usah bohong deh Al. Aku tahu kamu pasti banyak pikiran kan? Enggak, aku gak apa-apa kok. Udahlah gak usah bahas. Ini buat kamu. Jangan sampai suamimu tahu. Simpan aja uang ini buat diri kamu sendiri. Siapa tahu kamu pengen jajan atau beli apa.
ucap Nia sambil memberikan Alia uang sebanyak 5 lembar berwarna merah. Apa-apaan sih Nia? Nggak usah, kamu juga pasti butuh. Banyak banget lagi. Tolak Alia merasa tak enak. Udahlah, nggak apa-apa, aku ada penghasilan sendiri juga kok. Santai aja kali Al sama aku. Kamu udah anggap kayak adik aku sendiri. Jadi jangan sungkan-sungkan sama aku ya, ucap Nia dengan lembut. Mata Alia sampai berkaca-kaca. Ia merasa beruntung sekali mempunyai teman seperti Nia. Makasih banyak ya Nia. Aku gak bakal lupain semua kebaikan kamu. Makasih ya. Aku beruntung kenal sama kamu. Jangan sampai asing ya kita, ucap Alia. Ia terharu sampai meneteskan air mata. Sama-sama Al. Kalau butuh apa-apa bilang aja. Aku selalu ada di belakangmu. Dulu juga pas kita masih sekolah kan kamu sering jajanin aku. Nah sekarang gantian aku lah yang jajanin kamu, saut Nia. Tapi kan beda dong. Dulu mah gak seberapa itu punya gue. Ini banyak loh kamu ngasihnya. Ya menurutmu dulu gak seberapa Al, tapi menurutku beda. Semua itu sangat berarti. Berkat kamu loh aku bisa ngerasain makan enak, tidur di tempat nyaman, hari libur bisa liburan bahagia ketawa-tawa. Semua itu berkat kamu Al. Dan alhamdulillah aku udah lewatin semua masa-masa sulitku dulu. Kalau gak kenal sama kamu, aku gak tahu bakalan gimana masa depanku. Makasih ya Al, ucap Nia. Keduanya pun berpelukan. Dulu kehidupan Nia sangat susah karena ia sekolah sambil bekerja, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal. Apalagi dia anak perempuan pertama dan juga memiliki adik. Tapi untungnya adiknya itu diadopsi oleh tantenya. Jadi dia tak begitu keberatan membiayai kehidupan sehari-hari. Meski begitu ada saat dimana ia merasa lelah karena harus merasakan betapa capeknya sekolah dan bekerja sekaligus. Untung saja dia bertemu Alia di hidupnya. Alia seperti malaikat baginya waktu itu. Saat orang lain merendahkan dirinya, tetapi Alia malah membelanya. Dia juga yang membawanya Nia hidup bersama di keluarga. Tapi semenjak lulus sekolah, Nia mulai hidup mandiri setelah mendapat pekerjaan. Karena ia merasa tak enak jika terus hidup menumpang. Dan kini Nia sudah bersuami, tetapi ia juga mempunyai penghasilan sendiri dari cerita yang dibuatnya. Walaupun sudah bersuami, Nia juga masih sering ke rumah orang tuanya Alia untuk bersilaturahmi. Ayo pulang, aku masih ada kerjaan nih di rumah, ajak Nia. Alia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Turun depan gang aja Nia, ucap Alia. Janganlah, aku antar aja sampai depan rumah, saut Nia. Ya udahlah, ucap Alia pasrah. Sesampainya di rumah Alia, makasih ya, udah anterin sampai rumah, ucap Alia. Iya sama-sama, kalau gitu aku pulang dulu, saut Nia. Hati-hati di jalan, gak usah ngebut, pesan Alia sebelum Nia pergi meninggalkan rumahnya. Iya, saut Nia. Setelah Nia sudah tak terlihat, Alia baru masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Alia saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Tanya Heri. Main ke rumah Nia, jawab Alia berbohong. Ngapain ke sana? Malu-maluin aja kayak gak punya rumah sendiri, ucap Heri tak suka jika mendengar nama Nia. Lah, malu-maluin gimana sih mas? Apa salahnya coba aku main ke sana? Lagi di sana cuma ngobrol-ngobrol doang, kok gak keluyuran? Saut Alia tak habis pikir. Ya meski gak keluyuran tapi tetap aja malu-maluin. Mas kan gak tahu yang dibahas kamu di sana itu apa aja. Siapa tahu kamu bahas tentang permasalahan kita, ucap Heri lalu duduk di kursi ruang tamu. Emang kita ada masalah? Tanya Alia. Nggak ada sih, jawab Heri. Lah ngapain kamu malu? Emang kamu ngelakuin apa sampai takut malu gitu? Ada yang disembunyikan ya dari aku? Tanya Alia mulai menginterogasi. Enggak ada kok. Pokoknya kalau kamu mau ke sana, saya antar dan mas juga tungguin kamu, jawab Heri. Lah, serah mas aja lah. Oh ya, besok kan hari Senin mas. Biasanya aku kalau belanja pas hari Senin sama Kamis. Tapi kan katanya aku nggak bisa ngurus keuangan nih. Ya, berarti mulai besok mas aja yang belanja, ucap Alia. Jam berapa emang kalau belanja? Tanya Heri. Biasanya sih aku jam 9. Tapi ya karena mas masih kerja, belanjanya pas pulang kerja juga gak apa-apa, jawab Alia. Yaudah nanti mas yang belanja, saut Heri. Yaudahlah mas, aku mau mandi dulu, ucap Alia lalu ia segera membersihkan badannya. Keesokan paginya, mas, ayo sarapan dulu, ajak Alia yang masih menyiapkan sarapannya.
Iya bentar, saut Harry dari dalam kamar. Setelah mengenakan pakaiannya dengan rapi, Harry berjalan menuju ruang makan. Serius nih, menu sarapannya gini lagi? Tanya Harry yang tak berselera makan. Gini lagi gimana? Tanya Alia. Ya ini sayur sama tempe, jawab Harry. Oseng kangkung sama tempe enak loh mas. Lagian cuma adanya ini. Daripada mas kelaparan pas kerja ya mending aku masak seadanya aja lah, ucap Alia. Yah mending aku gak makan daripada makan makanan rumput kayak gitu terus. Udahlah, aku berangkat kerja dulu, saut Harry. Astagfirullah mas, gumam Alia sambil mengelus dadanya berusaha sabar. Lagi-lagi Alia hanya bisa bersabar menghadapi sifat suaminya itu. Jujur saja ia sudah lelah dengan sikapnya yang tak tahu diri itu. Andai saja Harry bisa memberi uang sedikit lebih banyak, pasti Alia juga bisa memasaknya dengan lauk yang lebih enak. Dan yang jelas bukan hanya sayur dan kedelai terus setiap harinya. Tiap hari kau makannya kangkung, tempe, tahu, bayam, sop itu saja terus. Gimana gak bosan coba kalau lauknya gitu? Apa harga ayam semali itu sampai gak mampu beli? Ikan kan murah sih kayaknya, gak mahal-mahal amat. Gerutu Harry sambil mengendarai motor ke tempat kerjaan. Sesampainya di tempat kerjaan, kenapa tuh muka asem banget masih pagi gini? Tanya Danu. Gak apa-apa, jawab Harry singkat. Jujur saja ia malu saat kemarin ia curhat kepadanya. Baik-baik dah, jangan banyak pikiran biar tetap fokus kerjanya, ucap Danu memperingati. Aman-aman, saut Harry. Sekian lamanya ia bekerja, Harry dari tadi menahan perutnya yang keroncongan akibat dirinya yang tak sarapan tadi. Ia merasa lemas, pusing sampai banyak mengeluarkan keringat dingin. Aku harus bisa tahan lah, bentar lagi balik istirahat, batin Harry menguatkan diri sendiri. Ayo semangat, aku pasti bisa. Kring, bel istirahat pun berbunyi. Harry segera berlari menuju ke kantin lalu mengambil makan siangnya dengan porsi yang lumayan banyak. Kenapa tuh anak lari-larian? Gak biasanya dah, gumam Danu bertanya-tanya saat akan mengajak Harry makan siang bersama. Harry menyantap makan siangnya dengan sangat lahap. Ia makan seperti orang yang belum makan 1 bulan. Porsinya begitu banyak dan cepat saat memakannya. Sumpah, enak banget ini ayamnya. Ikan lelenya juga enak. Gak sia-sia aku pelit ke bini, tapi tetap bisa makan enak kalau di tempat kerja. Untung aku gak kayak Danu yang ngasih semua uang gajiannya ke istri. Nasib baik dah, gumam Harry yang masih terdengar pelan jika ada orang di sampingnya. Saking laparnya Harry tak tanggung-tanggung saat tadi mengambil lauk dan nasinya sampai ia menghabiskan uang 40 untuk sekali makan siang. Kenyang nih perut. Waktunya lanjut kerja lagi lah, ucap Harry sambil berjalan mengelus perutnya yang terlihat buncit. Tadi kenapa lari-lari pas mau ke kantin? Tanya Danu yang entah dari mana tiba-tiba ada di samping Harry. Lapar? Biasalah. Kok aku gak lihat kamu di kantin? Gak makan siang kah? Jawab Harry berbalik tanya. Makan kok, kan tadi dibekelin istri, jawab Danu lalu ia tersenyum bangga ke arah Harry. Erit banget sih, sampai dibawain bekal segala, ucap Harry. Loh, justru lebih enak masakan istri aku lah. Lagian apa bedanya coba bawa makanan sendiri sama beli makan di kantin? Sama-sama nasi kan, lauknya juga bisa disesuaikan. Lagian daripada beli makan di sini keluarin duit lagi, mending bawa bekal aja lah. Lebih irit, lebih puas, lebih enak, dan tepatnya gak mubazir makanan di rumah, saud Danu. Ya deh ya, terserah, saud Harry memutar bola matanya malas. Danu tertawa melihat raut wajah Harry yang menatapnya dengan malas. Lagian kamu kenapa sih? Kayak anti banget sama masakan istri sendiri. Istrimu gak bisa masak apa gimana? Ucap Danu menanyakan keheranannya. Bisa kok, tapi gitulah. Udahlah gak usah bahas, jawab Harry. Danu menganggukkan kepalanya pelan. Pukul 3 sore para karyawan di kantor sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi beda dengan Harry. Sepulang kerja dia langsung mampir ke warung Bu Isa yang berada di ujung gang. Isi Bu, mau beli? Ucap Harry setelah sampai di warung Bu Isa. Iya, mau beli apa? Tanya Bu Isa. Beli lauk mentah Bu. Bentar ya, mau milih dulu, jawab Harry sambil melihat-lihat. Iya silakan, saud Bu Isa.
Tumben kamu sendiri yang belanja, Her. Kemana istrimu? Biasanya pagi-pagi udah belanja, tanya Bu Isa berbahasa basi. Iya Bu, pengen aja. Di rumah doang kok dia, jawab Heri sambil cengengesan. Oh, tak kira pergi kerja gitu atau kemana, ucap Bu Isa. Enggak lah Bu, Alia gak bolehin aku kerja, saut Heri. Loh, kenapa emangnya? Tanya Bu Isa terheran. Nanti malah seenaknya Bu kalau istri punya uang sendiri, jawab Heri. Ya gak gitulah, siapa tahu biar gak bosen di rumah aja. Cewek sama cowok itu beda, Her, ucap Bu Isa. Beda gimana Bu? Sama aja kalau udah nikah, saut Heri bertanya. Ya beda, kalau cowok walaupun udah nikah masih tetap punya temen. Tapi kalau cewek udah nikah temennya itu cuma suami doang. Kalau istrimu diizinkan kerja pasti dia seneng, Her. Pikirannya fresh, gak stres mikirin rumah tangga mulu, jawab Bu Isa. Ya gak bakal stres Bu, orang gak ada masalah juga kok. Ngapain stres-stres, saut Heri. Gak semua stres itu karena ada masalah di rumah tangga. Bisa jadi karena sikap atau perilaku kita yang bikin mereka sakit hati. Apalagi cewek itu gampang banget kepikiran. Harus bener-bener dijagain batin sama mentalnya, ucap Bu Isa. Bisa ngaco kalau ngomong. Istri saya gak gitu Bu, gak gitu dia. Dia orangnya penurut kok. Udah Bu, ini aja, ucap Heri sambil menyerahkan barang yang dibelinya. Ya kan kamu gak tahu di belakangnya gimana, Her. Bentar ya, tak hitung dulu, saut Bu Isa lalu ia mengambil kalkulator miliknya untuk menghitung belanjaan Heri. Ayam 0,5 kilo, lele 1 kilo, sayur sop ya 3 bungkus, sama bumbu dapur, minyak 16, telurnya 1 kilo, kerupuk 2 bungkus. Totalnya jadi 120, ucap Bu Isa menghitungnya. Oh ya Bu, bentar, saut Heri merogoh dompetnya di saku celana. Waduh, buset, mahal juga ya, cuma belanja kayak gitu doang habis 100 lebih, batin Heri. Waduh, uangnya cukup gak ya tadi buat udah makan siang? Duh, gimana lagi, batin Heri. Ia menelan salivannya dengan kasar. Saat ia membuka dompetnya, ia melihat uangnya hanya tersisa 60.000. Aduh, sisa 60.000 doang lagi. Cuma dapat apa nih kalau uangnya segini ya, batin Heri dengan cemas. Maaf Bu, ini aku cuma bawa uang 60.000 doang. Kira-kira belanjanya bisa dikurangin gak ya? Tanya Heri pelan. Ia malu jika ada yang mendengarnya. Gak bisa, barang yang udah dibeli ya gak boleh dikembaliin lagi, jawab Bu Isa. Terus gimana Bu? Uangnya juga sisa segini di dompet. Kalau pulang dulu kelamaan agak jauh dari sini, ucap Heri. Makanya kalau mau belanja uangnya itu dicek dulu sisa berapa, belinya disesuaikan budget aja, saut Bu Isa. Ya gimana ya Bu? Ya namanya juga manusia lah Bu, ucap Heri sambil cengengesan. Kamu ini cerenges-cerenges bercanda mulu orangnya. Udah nih, mau gimana? Tanya Bu Isa sewot. Ngutang dulu ya Bu, dicatat aja lah, nanti kalau udah gajian langsung aku bayar kok, jawab Heri. Ya udah deh, bawa dulu aja, bayarnya nanti aja sekalian daripada setengah-setengah, bikin pusing. Jangan lupa bayar lo ya, jangan sampai dibawa mati. Tak tagih terus nanti kamu kalau kamu sampai gak bayar-bayar, ucap Bu Isa memperingatinya. Iya aman Bu, saut Heri. Heri pun berhasil membawa barang belanjaannya ke rumah tanpa harus membayarnya hari itu juga. Ia pulang dengan senyum yang merekah. Akhirnya bisa makan enak lagi nih meskipun hutang. Gumam Heri sambil mengendarai motornya menuju ke rumah. Tak perlu berlama-lama, akhirnya Heri pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum Dek, ucap Heri. Waalaikumsalam Mas, bentar, saut Alia dari dalam rumah lalu ia membukakan pintu untuk suaminya. Alia menyambut suaminya dengan hangat. Ceria banget kelihatannya,
Kenapa kamu mas? Tanya Alia yang merasa ada aneh dengan suaminya. Nih, lihat, kita bisa makan enak 1 minggu ini, jawab Heri sambil memperlihatkan belanjaannya tepat di depan mata istrinya. Banyak benar uang 100 dapat segitu. Kok aku biasanya kalau belanja 100 dapat lauk dikit, paling banyak juga 5 macam aja. Ucap Alia terheran-heran sebab suaminya tak hanya mendapatkan sayur saja, tetapi ada ikan dan daging ayam dan juga telur. Iya dong, mas gitu loh, saut Heri dengan angkuh. Ada yang gak beres nih, batin Alia. Nih, sana dimasak terus makan bersama, ucap Heri menyerahkan kresek belanjaannya itu kepada istrinya. Gasnya habis mas, aku nyari di sekitar sinian pada habis semua. Mas cari gasnya dulu sana, aku mau beresin dagingnya dulu sambil nunggu gasnya ada, saut Alia. Ya ampun, kenapa tadi gak bilang sekalian sih? Tanya Heri. Karena aku gak tahu kalau mas pulang kerja langsung mampir belanja. Aku pikir ya mas pulang dulu lah, jawab Alia. Ya ampun deh, mas baru pulang kerja loh ini, capek. Apa kamu gak bisa kamu sendiri aja yang beli cari gasnya? Ucap Heri ia terduduk lemas di kursi ruang makan. Mas kan tahu sendiri aku gak bisa naik motor, saut Alia. Heri menepuk jidatnya, ia baru teringat jika istrinya memang sedari dulu tak bisa mengendarai sepeda motor karena tak pernah diajarkannya. Ya udah deh, aku nyari sendiri aja jalan kaki. Tapi mas yang masak gimana? Ucap Alia. Enggak ada. Mas aja yang nyari gas. Kamu bersihin aja itu daging ayam sama lelenya. Mas pergi dulu, saut Heri. Ya mas hati-hati, saut Alia. Aduh, punya istri kau nyusahin banget sih, mana gak bisa naik motor lagi. Payahlah aku kalau gini terus, ucap Heri sambil berjalan keluar rumah. Loh, mas gak beli gula sama teh? Ini gimana ya? Biarlah, uang belanjaan juga di dia, gumam Alia setelah melihat isi belanjaannya. Heri pergi berkeliling mencari gas, sedangkan Alia membersihkan yang mau dimasaknya sore hari itu. Pak, gasnya masih ada nggak? Tanya Heri ke sebuah toko kelontong. Habis mas, coba di toko sebelah, jawabnya. Yang dimaksud toko sebelah ialah toko yang lainnya lagi yang jaraknya tak jauh dari situ. Bu, gasnya ada? Tanya Heri di toko berikutnya. Nggak ada mas, jawab ibu itu. Duh, mau cari di mana lagi nih? Batin Heri, ia lelah mencarinya ke sana kemari. Setelah sekian lama ia bermotoran sambil membawa tabung gas kosong, akhirnya ia menemukan sebuah tempat agen gas. Tanpa pikir panjang, Heri langsung memarkirkan motornya di depan bangunan itu. Hei, mau kemana mas? Tanya Pak Satpam yang melihat Heri mau menyelonong masuk. Pak, saya nyari gas di semua tempat gak ada. Kalau mau beli di sini langsung bisa gak sih pak? Tanya Heri. Gak bisa mas, hanya bisa dibeli kalau sudah masuk ke distributor, jawab Satpam itu dengan tegas. Aduh pak, please dong, saya udah capek kesana kemarin nyari gasnya loh pak. Rumah saya jauh pak, di kota sebelah. Ini aja sampai nekat nyari ke kota ini, ucap Heri memohon. Gak bisa, udah sana pergi, usir Satpam itu. Pak, please dong, sekali aja bantuin saya. Gak bisa, kalau saya bilang gak bisa ya gak bisa, bentak Satpam itu. Ada apa ini ribut-ribut pak? Tanya seseorang yang tiba-tiba muncul di depan gerbang. Maaf pak, ini ada orang asing yang maksa mau beli gas di sini, jawab Pak Satpam. Oh, maaf ya mas, nggak bisa. Silakan bisa pergi. Gas hanya bisa dibeli di tempat yang sudah didistribusikan, ucap kepala perusahaan itu. Please lah pak, saya jauh-jauh dari kota sebelah ke kota ini cuma nyari gas doang. Istri saya juga lagi hamil pak. Nyidam pengen makan pisang goreng tapi gasnya habis, ucap Heri memohon sambil berlutut. Mendengar ucapan Heri, kepala perusahaan itu merasa tak tega, apalagi istrinya masih ngidam. Ia merasa bimbang sekarang. Ayolah pak, sekali ini saja, ucap Heri yang terus memohon dengan wajahnya yang memelas. Baiklah, ini yang pertama dan terakhir kali. Besok lagi jangan diulangi ya. Jangan kesini, sahutnya. Tolong ambilkan gas satu pak, ucap kepala perusahaan kepada Pak Satpam. Siapa? Saat Pak Satpam, ia bergegas masuk ke gedung itu untuk mengambilkannya satu tabung gas. Ini pak, ucap Pak Satpam setelah ia kembali membawa satu tabung gas. Ini gasnya.
tabung kosongnya tinggal di sini saja. Cepat pulang ke rumah, kasihan istrinya sudah menunggu, ucap kepala perusahaan itu sambil menyerahkan tabung gas. Makasih banyak Pak. Berapa ini Pak harganya? Ucap Heri bertanya. Udah gak usah, bawa aja, gak usah bilang ke siapa-siapa. Semoga lancar ya nanti persalinannya, jawab kepala perusahaan sambil tersenyum ke arah Heri. Wah, makasih Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu. Permisi. Pamit Heri, ia segera meninggalkan tempat itu. Kerja bagus Entok. Besok lagi jangan sampai mau ya. Ini karena ada saya doang, ngerasa iba aja gitu kalau dengar tentang ibu hamil. Lain kali jangan sampai kayak gini lagi Entok. Saya salut sama kamu, udah bisa berani tegas. Saya masuk dulu, ucap kepala perusahaan lalu ia menepuk pundak Anto satpamnya. Siapa? Terima kasih, saut Anto. Bodoh banget ya orang-orang. Gampang banget buat dibodohin. Ya syukurlah, untung dah ini duit 2 kali gak keluar. Ucap Heri di tengah perjalanan. Singkat cerita, Heri sudah sampai di rumah. Dia langsung memasangkan gasnya lalu menonton TV sambil menunggu masakannya matang. Setelah matang, mereka pun makan bersama dengan lahap. Keesokan paginya, Heri juga sudah mau makan bersama dengan istrinya lagi. Bahkan ia meminta untuk dibuatkan bekal makan siang. Mungkin Heri seperti itu karena lauknya sudah enak tak seperti biasanya. Tumben banget Mas, pengen dibawain bekal? Tanya Alia sambil menyiapkan bekal suaminya. Ya pengen aja biar irit, jawab Heri sambil menyantap sarapan. Oh gitu ya, saut Alia. Iya Mas, sudah sarapannya. Bekalnya udah siap belum? Tanya Heri. Udah nih, jawab Alia. Yaudah, Mas berangkat dulu, pamit Heri. Hati-hati ya Mas, ucap Alia. Iya dek, saut Heri. Berminggu-minggu berlalu tanpa sepengetahuan istrinya. Heri selalu mengutang ke warung Bu Isa demi bisa makan lauk enak setiap harinya. Karena yang membeli lauknya itu suaminya, jadi Alia tidak tahu entah itu sudah dibayar apa belum. 2 bulan kemudian, warung Bu Isa sudah jarang buka dikarenakan ia mengalami sakit parah pada organ dalamnya yang mengharuskan ia rawat inap. Para warga sekitar pun saat ini masih menjenguknya ke rumah sakit. Wajah Bu Isa terlihat sangat pucat pasi. Badannya pun sangat lemah. Bahkan untuk sekedar duduk saja ia belum kuat. Saat Alia ikut menjenguk Bu Isa selalu melihat ke arahnya. Alia yang dipandang terus menjadi tak enak. Ia merasa seperti punya kesalahan tapi tak tahu letak kesalahannya ada di mana. Saat semuanya berhamburan untuk pulang, tiba-tiba tangan Alia dijegal oleh Bu Isa. Dok, bilangin ke suamimu ya, pantang kalau hutang dibawa mati, ucap Bu Isa dengan suaranya yang terdengar lemah. Maksudnya Bu? Tanya Alia ya sampai menotkan alisnya kebingungan. Alia, ayo buruan pulang, nanti ketinggalan angkutannya loh kamu, pekik Sari tetangga Alia. Alia pulang dulu ya Bu, lekas sembuh ya Bu, pamit Alia. Ia pun melepaskan pegangan Bu Isa. Mengingat ucapan Bu Isa tadi, Alia terus menerus kepikiran sampai ia tak sadar kalau sudah sampai di depan gang rumahnya. Neng gak mau turun Neng? Tanya supir angkot itu. Iya turun Pak, di sini Pak. Makasih ya, jawab Alia. Maksudnya apa sih omongan Bu Isa tadi? Kok aku jadi kepikiran terus ya? Apa mungkin kelantur ya itu Bu Isa? Batin Alia. Sesampainya di rumah, Alia menunggu kepulangan suaminya sambil duduk di depan TV. Assalamualaikum, ucap Heri yang baru saja pulang bekerja. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang? Saut Alia. Udah, kamu ngelamunin apa sih? Tanya Heri lalu ia duduk di kursi samping istrinya. Mas tahu nggak kalau Bu Isa dirawat di rumah sakit? Jawab Alia berbalik tanya. Tahu kenapa emangnya? Tanya Heri. Tadi kan aku jenguk Bu Isa ya Mas. Bu Isa itu liatin ke arahku terus pas tadi jenguk. Terus pas mau pulang, dia tiba-tiba pegang tanganku sambil bilang gini, Dok, ingetin ke suamimu ya, pantang hutang dibawa mati. Kayak gitu. Tapi aku gak tahu maksudnya itu gimana Mas. Emang Mas ada hutang ke Bu Isa apa gimana sih? Ucap Alia menyuarakan kejanggalannya. Alah, ngigo doang itu namanya juga lagi sakit.
Kamu juga kalau sakit pasti ngiko kan? Saud Heri berusaha menutupi kebohongannya. Iya kali ya, saud Alia. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Mas mau mandi dulu, ucap Heri. Ya udah silakan mas, aku buatin teh ya, saud Alia. Setelah Heri mandi, ia menuju ke depan TV menyusul istrinya. Mereka menyempatkan waktu untuk mengobrol, saling bertukar cerita satu sama lain. Kini hubungan keduanya semakin membaik. Heri juga tak sering marah-marah lagi ke istrinya setelah mereka bisa merasakan makan enak. Saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan kabar kematian Bu Isa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mas. Mas denger kak? Ucap Alia yang menatap ke arah suaminya. Iya deh mas, denger kok, saud Heri. Mereka sangat syok sebab baru saja mereka bicarakan tiba-tiba mendapat kabar duka. Ayo mas ke rumah Bu Isa cepet, ajak Alia. Besok aja deh, ini udah malam, tolak Heri. Iya tapi ini kesana dulu mas, bantu nyiapin tempatnya, ajak Alia memaksa suaminya. Heri menghela nafas panjang. Ya udah bentar mas, ambil jaket dulu. Kamu juga pakai jaket biar gak dingin, saud Heri yang akhirnya mengalah dengan istrinya. Lagian juga ngapain sih kesana malam-malam? Besok kan bisa. Apalagi Bu Isa masih di rumah sakit. Masih belum dibawa pulang juga mayitnya, gerutu Heri saat memasuki kamar. Saat Heri membuka lemarinya untuk mengambil jaket, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Dari ekor matanya ia melihat seperti ada sosok Bu Isa di sudut kamarnya. Ia pun menengok ke belakang untuk memastikan kebenarannya. Hah! Pekik Heri sangat keras sampai istrinya itu terkejut. Alia berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar menyusul suaminya. Kenapa mas? Ada apa? Tanya Alia panik. Heri menggelengkan kepala saat ia menatap istri yang berdiri tepat di depannya. Kamu bikin aku kayak aja deh mas. Yaudah yuk pergi, ajak Alia. Heri mengendarai sepeda motornya dengan pelan menuju ke rumah Bu Isa. Ia terdiam sepanjang perjalanan. Udah sampai? Ayo turun, ajak Alia saat kendaraan mereka sudah sampai di depan rumah Bu Isa. Heri mengangguk lalu ia berjalan mengekor di belakang istrinya. Sesampainya di ruang tamu, sudah banyak para warga yang menunggu jenazah Bu Isa sampai di rumah. Sambil menunggunya mereka membacakan surat Yasin dan tahlil. Aku mau ambil air wudhu dulu ya mas. Kamu kalau mau nunggu di sini juga nggak apa-apa kok. Duduk aja di depan teras, ucap Alia. Iya, saud Heri singkat sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mas, kamu ngobrol sama siapa? Tanya Alia menyadarkan Heri sambil menepuk pundaknya. Heri terlonjak kaget menatap istrinya. Loh, kamu kok udah ada di sini sih? Tanya Heri terkejut. Iya, aku kesini duluan. Tadi aku ngajak kamu tapi pas kamu masih nyari jaket kan kamu nyuruh aku buat kesini. Katanya gitu, nanti kamu nyusul. Ya udah, akhirnya aku kesini dulu jalan kaki. Kamu ngobrol sama siapa tadi mas? Ucap Alia menjelaskan. Beneran? Aku gak bilang nyuruh kamu buat kesini dulu loh, Al. Terus kalau kamu kesini dulu, tadi yang boncengan sama mas itu siapa? Jawab Heri malah balik bertanya ke istrinya. Boncengan apanya? Orang kamu datang ke sini sendirian konek motor. Aku juga lihat tadi pas baru selesai baca Yasin sama tahlil, saud Alia. Dek, yang bener deh, jangan bercanda, ucap Heri mulai panik. Bener mas, aku gak bohong, saud Alia. Kalau ini beneran, coba cubit pipi mas, pinta Heri. Masa sih mas? Mas ini gimana sih sama istri sendiri gak percaya? Nih, ucap Alia lalu ia mencubit kedua pipi suaminya itu. Aduh, udah cukup. Pakai Heri kesakitan. Percaya kan? Tanya Alia. Iya percaya, jawab Heri terbata. Heri mengalihkan pandangannya ke sekitar ruangan. Tapi tanpa disengaja ia melihat sosok Bu Isa berdiri di sudut ruangan dengan senyumannya yang mengerikan. Heri membelalakan matanya. Lalu sedetik kemudian ia pun terpingsan. Mas Heri, panggil Alia sambil menepuk-nepuk kedua pipinya. Keesokan harinya, sekali lagi tolong izinin ya bang, ini badannya panas banget. Makasih bang, ucap Alia berbicara di seberang telepon.
Harry yang mendengar suara istrinya pun terbangun. "Kamu telepon sama siapa pagi-pagi ini?" "Masih pagi banget," tanya Harry sambil berusaha duduk bersandar di ranjang. "Ini mas, aku telepon Mas Danu pakai ponsel kamu. Badan kamu dari semalam panas banget, jadi aku minta tolong buat izin kamu. Gak tega aku lihatnya kalau kamu masih sakit gini, tapi tetap masuk kerja," jawab Alia. Harry terdiam. Ia memandang ke arah jendela kamarnya. "Aku ambilin sarapan dulu ya mas," ucap Alia lalu ia beranjak dari duduknya menuju ke dapur. "Hutang jangan dibawa mati. Hutang jangan dibawa mati." Harry mendengar seperti ada seseorang yang membisikkan di telinganya. Ia mendengar bisikan itu terus menerus. Tapi saat ia melihat ke sekitar, ia tak melihat siapapun selain dirinya sendiri di dalam kamar. "Diam!" bentak Harry. "Hutang jangan dibawa mati. Hutang jangan dibawa mati," bisiknya di telinga Harry. Harry beranjak dari duduknya berusaha keluar dari kamar itu. Tetapi saat ia menatap ke arah cermin, ia melihat sosok Bu Isa yang berdiri di belakangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Hah!" Prak! Harry berteriak. Lalu ia memukul cermin itu hingga hancur berkeping-keping. "Astagfirullah mas," pekik Alia terkejut. "Kamu ngapain sih mas? Ayo bangun pindah ke depan TV," ucap Alia sambil berusaha membopong tubuh Harry ke depan TV. "Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku ambilin obat dulu," ucap Alia panik lalu ia segera mengambil kotak P3K-nya. Ia mengobati tangan Harry yang bersibah darah dengan cekatan. Nafasnya sampai tersengal-sengal melihat darah yang bercucuran dari tangan suaminya. Setelah mengobatinya, Alia memberikan suaminya segelas air mineral. Harry meneguknya hingga habis. Ia seperti sangat kelelahan sampai menyandarkan kepalanya di kursi. Alia duduk di samping Harry sambil mengipas-ngipas suaminya. "Kamu itu sebenarnya kenapa sih mas?" tanya Alia. "Kenapa emangnya?" ucap Harry berbalik tanya. "Kamu aneh dari kemarin mas. Ada apa sih?" tanya Alia penasaran. "Gak ada apa-apa kok, udah tenang aja," jawab Harry. Alia hanya mengembuskan nafas panjang. 1 minggu telah berlalu. Harry tak bisa tidur nyenyak sejak ada kabar kematian Bu Isa. Dalam tidurnya ia selalu terjaga. Ia sering bermimpi didatangi arwah Bu Isa. Bahkan saat di rumah pun ia sering melihat sosok Bu Isa di depan rumahnya ataupun di sudut ruangan tertentu. Dan kapanpun ia ingin menunjukkan keberadaannya. Dalam 1 minggu itu Harry sampai kehilangan nafsu makan. Konsentrasinya juga buyar sampai ia mendapat surat peringatan dari kerjaannya. Alia hanya bisa mengembuskan nafas panjang saat membaca surat peringatan itu. Berkali-kali Alia menanyakan ada apa dengan Harry. Apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Harry tak pernah mau memberitahukannya. Sampai pada suatu malam seharian penuh ia merasa stres karena terus-menerus diganggu oleh arwah Bu Isa. Akhirnya mau tak mau ia berniat untuk membicarakannya dengan jujur kepada istrinya. "Mas mau bicara sama kamu dek. Tapi kamu jangan marah ya," ucap Harry saat mereka sedang bersantai di depan TV. "Tinggal bicara aja kok mas," saut Alia sambil memakan cemilan. "Tapi beneran loh, kamu jangan marah," ucap Harry mewanti-wanti istrinya. "Tentang apa dulu?" tanya Alia yang mulai penasaran. "Jangan marah loh. Apapun yang mas katakan pokoknya jangan marah ya," jawab Harry. Iya, gak marah. Ya udah apa?" tanya Alia. Sebenarnya," ucap Harry menggantung. "Sebenarnya apa mas?" tanya Alia. Dek, jawab Harry dengan gugup dan gelisah. "Apa sih apa? Ngomongnya yang jelas dong," pinta Alia. "Itu dek mas sebenarnya," ucap Harry lagi-lagi ia ragu ingin mengatakannya. "Apa sih gak jelas banget? Udahlah kalau gak niat ngomong, gak usah cerita," saut Alia dengan kesal dengan suaminya. Harry mengembuskan nafas panjang. "Mas,
Mas sebenarnya ada hutang sama Bu Isa. Ucap Heri mulai bercerita meski suaranya terdengar ragu. Terus? Tanya Alia. Ya, Mas belum ngelunasin, jawab Heri. Ya udah dilunasin sana sama suaminya atau anaknya. Bilang aja sejujurnya gimana. Jangan dilebihin walaupun dikit, ucap Alia. Iya, ya udah nanti Mas lunasi tapi, saut Heri. Tapi apa? Tanya Alia. Sebenarnya dari kemarin Mas diganggu arwah Bu Isa, Dek. Mas mau bicara sama kamu, takut ragu juga, takutnya kamu marah gitu. Mungkin maksud kedatangannya emang mau menagih utangnya Mas, Dek. Jadi Mas diganggu terus. Maafin Mas ya, Mas gak jujur ke kamu dari awal, jawab Heri sambil menundukkan kepalanya. Oh, pantesan dari kemarin-kemarin kita bisa makan enak. Rupanya kamu ngutang ke Bu Isa, Mas. Bener begitu, ucap Alia yang langsung menyimpulkan. Heri menganggukkan kepalanya. Ia siap jika istrinya marah dengannya saat itu juga. Kalau dia mau marah gak apa-apa deh, marah aja. Mas sadar masalah, ucap Heri sambil menundukkan kepalanya. Alia menghela nafas panjang. Enggak Mas, aku gak marah. Nanti kita ke rumah Bu Isa ya. Kita bicarain tentang hutang kamu ke keluarganya. Kamu ingat kan hutangnya berapa aja? Ucap Alia berusaha tenang. Ingat Dek, Mas ingat kok, saut Heri. Oke, kamu udah ada uangnya juga kan Mas? Tanya Alia. Udah Dek, udah ada. Mas udah nyiapin uangnya, jawab Heri. Ya udah bagus, besok sepulang kamu kerja kita ke sana ya. Makasih ya Mas sudah mau jujur ke aku, ucap Alia lalu ia memeluk suaminya dengan erat. Heri terkejut. Hatinya merasa tersentuh saat dirinya dipeluk sang istri. Apalagi istrinya itu tidak marah kepadanya, justru berusaha menenangkan situasi. Sama-sama Dek. Mas janji gak akan ulangi lagi. Kalau ada apa-apa ke depannya Mas bakalan lebih terbuka lagi. Dan Mas sadar, lebih baik kita tiap hari makan tahu tempe sayur daripada makan enak tapi dihantui terus seumur hidup, saut Heri menyadari kesalahannya. Kamu ini Mas ada-ada aja deh. Ya udah yuk tidur, udah malam, saut Alia. Ia tertawa mendengar penuturan suaminya yang menurutnya itu lucu. Karena kamu udah ngertiin Mas, kamu bakal dapat hadiah deh, ucap Heri. Hadiah? Hadiah apa tuh? Tanya Alia terheran. Syaratnya kamu diam aja, gak boleh ngelawan, gak boleh gerak sama sekali. Gimana? Siap gak sama persyaratannya? Jawab Heri. Ya udah deh siap, jawab Alia. Oke, mulai dari sekarang ya, ucap Heri. Alia duduk terdiam mengikuti persyaratan seperti yang dikatakan suaminya tadi. Setelah Heri mengambil ancang-ancang, ia langsung menggendong Alia masuk ke kamar. Dan ya, di malam itu juga pergulatan panas terjadi di atas ranjang. Ya ternyata hadiahnya cuma seperti itu. Heri. Oke, keesokan harinya, seperti yang dikatakan Alia semalam, sepulang Heri kerja mereka menuju ke rumah Bu Isa dengan membawa satu amplop yang berisi uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Tak tak tak, pintu rumah Bu Isa diketuk oleh Alia. Assalamualaikum, ucap Alia. Waalaikumsalam, saut Dona dari dalam rumah. Lalu ia membukakan pintu untuk mereka. Mbak Alia, mari masuk Mbak, sapa Dona anak perempuan pertamanya Bu Isa. Silakan duduk Mbak. Mas, aku buatkan minum dulu ya, ucap Dona mempersilahkan. Heri dan Alia masuk ke dalam rumah Bu Isa. Mereka duduk bersebelahan di kursi ruang tamu. Makasih nak, tapi gak usah lah, kita cuma sebentar doang kok. Sini aja duduk, saut Alia. Oh iya, ucap Dona lalu ia duduk di hadapan mereka berdua. Bapaknya ada? Tanya Alia. Gak ada Mbak, bapak masih di sawah, jawab Dona. Oh begitu, saut Alia. Ada apa ya Mbak? Tumben Mbak kesini sore-sore,
Tanya Donna penasaran dengan maksud kedatangan mereka secara tiba-tiba. Gini Don, sebelum ibu kamu meninggal, Mbak pernah ninggal hutang di sini tapi belum sempat dilunasin. Dan ini mumpung sudah ada rezeki lebih, Mbak baru bisa ngelunasinya. Atas nama Mas Heri dan Mbak Alia, Mbak ngelunasin hutang ke ibumu ini lewat kamu ya Donna. Mohon diterima ya. Semoga ibu kamu tenang di alam sana ya. Maaf kalau kami banyak salah sama kalian, jawab Alia sambil menyerahkan sebuah amplop kepada Donna. Makasih ya Mbak. Mas, walaupun terlambat, tapi mungkin ini sangat berarti bagi ibu saya di alam sana, saud Donna sambil menerima amplop itu. Karena uang ini nantinya akan saya amalkan atas nama ibu saya. Saud Donna sambil menerima amplop itu. Sama-sama. Sampaikan ke bapakmu juga ya nak. Kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Alia berpamitan. Waalaikumsalam, saud Donna. Gimana mas? Lega kan? Tanya Alia saat ia dipakaikan helm oleh suaminya. Alhamdulillah dek, lega. Makasih banyak ya, jawab Heri. Sama-sama mas, saud Alia. Keduanya pun meninggalkan rumah Bu Isa dengan perasaan yang jauh lebih terasa lega dari sebelum-sebelumnya. Heri berniat untuk membawa istrinya jalan-jalan dulu menikmati sore hari sebelum pulang ke rumah. Mereka berbincang sampai tertawa bersama. Dan semenjak hutang Heri sudah dilunasi, akhirnya ia bisa tidur nyenyak tanpa mendapat gangguan dari arwah Bu Isa lagi. Kini mereka hidup bahagia, damai dan sederhana. Apapun mereka melaluinya bersama-sama dan saling terbuka satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, keuangan Heri semakin meningkat. Pekerjaannya pun semakin ringan, tetapi ia mendapat jabatan lebih tinggi dari Danu sampai dia diangkat menjadi karyawan tetap. Tak lama kemudian, mereka pun dikaruniai seorang anak yang masih ada di dalam kandungan Alia. Semoga kita bisa terus bersama-sama sampai maut yang memisahkan kita ya mas, ucap Alia sambil berboncengan melihat sunset. Amin dek. Kita harus saling melengkapi satu sama lain ya, saud Heri. Dan pada saat itulah Heri mendapat pelajaran. Dan ternyata dia sadar penuh akan segala kesalahannya. Dan dia mencoba menjadi suami yang lebih baik lagi, tidak perhitungan. Dan pokoknya itu menjadi pelajaran yang sangat telak buat Heri. Dan akhirnya cerita pun selesai. Wah, gimana nih menurut kalian pemirsa? Ceritanya udah selesai dan ini sekali lagi diangkat dari kisah nyata. Ya, nama dan lokasi dan lain-lainnya pokoknya sudah disamarkan. Tentunya cerita ini bukan bermaksud untuk menyebarkan aib atau kesalahan seseorang, tapi kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ya, perlu diingat juga lah dari kita bahwa hutang itu ya akan dibawa mati. Jadi ya kita harus jaga-jagalah untuk diri kita sendiri. Karena ya si pemberi hutangnya itu ya butuh. Kita juga kalau sebagai yang penghutang atau yang utang, ya kita juga harus ingat dan sadar diri. Karena bagaimanapun ya benar, hutang itu dibawa mati. Dan oke, cukup seperti itu saja, ceritanya cukup menarik. Dan mungkin bagi kalian yang ingin menceritakan pengalaman-pengalaman kisah hidup Anda, kalian bisa share di grup Mas Nara ya. Kalian bisa share di situ dan bisa japri ke Mas Nara. Nanti Mas Nara akan bikinkan cerita yang dari kisah pengalaman kalian. Dan nanti akan Mas bawakan di channel ini. Siapa tahu kisah kalian menginspirasi orang-orang lain. Oke, seperti itu saja dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.